Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Alwan Afitrian, NPM 205060067, Dina Marlina 205060048, Dea Indriani 205060056, Tiara Lisnawati 205060078. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prosedur pengembangan kurikulum. Baik, perkenalkan, nama saya Alwan Afitrian dengan NPM 205060067. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti kurikulum. Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Jadi biasanya kurikulum adalah sebagai landasan di mana terjadinya suatu pembelajaran di dalam kelas. Dan apa itu prosedur pengembangan kurikulum? Prosedur pengembangan kurikulum adalah tahapan sistematis tentang aktivitas analisis dan penetapan komponen-komponen kurikulum sehingga membentuk suatu kesatuan utuh berupa program belajar siswa. Kurikulum sebagai rencana, kurikulum sebagai ideal, atau kurikulum tertulis. Menurut Muhammad Ahli, prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Dan menurut Kamarudin, prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya, yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani dengan NPM 2050656. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif atau JAIS. Pengembangan kurikulum model ini disebut juga dengan istilah top down, yang artinya dari atas ke bawah atau line step prosedur. Artinya pengalaman kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas. Pembuatan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Langkah-langkah model administratif: yang pertama, pembentukan tim atau panitia pengarah; yang kedua, pembentukan tim atau panitia kerja; yang ketiga, penyerahan hasil dari tim perumus kepada tim pengarah; dan yang terakhir, ada penyebarluasan. Yang kedua, ada model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administratif. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju pada bagian-bagian yang lebih besar. Hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model grassroots diantaranya: 1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum sesuai permasalahan kurikulum. 3. Guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemelihara bahan, dan penentuan evaluasi. Yang ketiga, ada model Hilda Taba. Model Taba merupakan modifikasi model Thriller. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Menurut Taba, guru harus penuh aktif dan dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum pada model Hilda Taba. Yang pertama, ada mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan ke seluruh kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Yang keempat, ada model BICAM. Model ini dikembangkan oleh George A. BICAM seorang ahli kurikulum. Menurut BICAM, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap.
Proses pengembangannya kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu 1. Menentukan arena atau wilayah yang akan dicangkup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, ada model Wright-Tiller. Model pengembangan kurikulum yang dikembangkan Tiller, menurut Tiller ada 4 tahap pengembangan kurikulum. 4 tahap pengembangan kurikulum meliputi 1. Penentuan tujuan pendidikan. 2. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, menentukan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah prosedur pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan landasan kurikulum. Pada langkah ini, menentukan landasan-landasan yang dijadikan dasar dalam perencanaan kurikulum, yang meliputi landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Yang kedua yaitu menentukan tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. 3. Menentukan isi kurikulum. Isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Bidang-bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu-ilmu sosial, administrasi, ekonomi, komunikasi, dan rekayasa teknologi, IPA, matematika, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan metode atau strategi pembelajaran. Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Tujuan tidak akan tercapai manakala tanpa menggunakan strategi dan metode yang tepat. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi atau metode berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar bisa berasal dari buku, majalah, koran, jurnal, alam sekitar, televisi, internet, dan sebagainya. Penentuan sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan, isi, dan strategi pembelajarannya. Yang keenam yaitu menentukan strategi penilaian atau evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam hal ini, indikator kerja yang akan dievaluasi adalah efektivitas program. Kesimpulan, prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Demikian isi presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.